dengan menggunakan bandarmologi trading strategy, buy on weakness dan sell on strength. Prinsip dasar bandarmologi adalah perputaran uang misleading bila Anda hanya baca dalam satu hari saja. Bila mayoritas orang membeli, saat semua orang membeli, harga akan naik. Ini adalah suatu ciri bahwa sell on strength, jualnya tidak tajam. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di video kali ini yang kita mau bahas adalah mengenai metode trading dengan menggunakan bandarmologi trading strategy, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan yang bisa muncul adalah buy on weakness dan sell on strength. Bagaimana implementasinya dan bagaimana mendapatkan sinyal bandarmologi tersebut dan apakah bisa Anda lakukan sendiri? Silakan Anda tunggu untuk penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum itu, silakan subscribe, like, share, dan komen juga di video ini bila mana Anda ingin bertanya, ataupun Anda bisa bertanya langsung ke saya dan kenalan sama saya langsung di 0895 07 08 0789. Kita akan bahas sebentar lagi. Stay tune di RF Channel on YouTube. Oke, bandarmologi trading. Buy on weakness, sell on strength. BOW itu buy on weakness. Sell on strength itu SOS. Oke, SOS itu bukannya SOS yang orang mau Mayday itu ya. Oke, jadi apa yang mau kita bahas adalah dua pendekatan ini. Nah, prolog dulu ya. Bandarmologi, bagi yang belum tahu, pasti banyak yang belum tahu. Bandarmologi adalah salah satu metode yang membantu saya dalam trading dan investasi pada saham. Saya telah menulis buku mengenai bandarmologi yang bukunya bisa Anda baca dan praktekkan, ada di Gramedia. Jadi silakan Anda cek bukunya, warnanya ungu dan biru. Ada kalau seri pertama ungu, seri kedua biru. Isinya sama, lebih lengkap yang biru karena edisi revisi. Prinsip dasar bandarmologi adalah perputaran uang dalam sebuah saham memberikan sebuah sinyal tertentu bagi kita. Ingat, saya ulang sekali lagi ya. Perputaran uang dalam sebuah saham memberikan sebuah sinyal tertentu bagi kita. Anda bisa akses bandarmologi.id, silahkan cek, untuk bisa mendapatkan basic video course bila Anda ingin mempelajari step by step dalam melakukan analisa bandarmologi secara mandiri. Kalau Anda baca buku, kan ada orang yang baca buku bingung. Kalau Anda mau mengakses video course-nya untuk penjelasan bagaimana sampai bisa membuat chart daripada bandarmologi, Anda bisa mengakses di bandarmologi.id dengan mengakses basic video course. Oke? Saya lanjutkan. Masalah utama yang selalu muncul dalam bandarmologi strategi, Anda harus mengawal data seminimnya adalah harga saham, open low close high, dan akumulasi dijumlahkan tiap hari untuk broker buy dan sell pada setiap saat terus di net. Oke. Sayangnya juga data bandar, karena bandarmologi itu data bandar, tapi ingat ya, ini adalah indikator, namanya saja. Bukan artinya menjustifikasi bandar-bandit seperti yang mungkin hari ini sedang ada. Ini adalah istilah yang sudah susah-susah Anda olah, dan untuk satu hari tersebut misleading bila Anda hanya baca dalam satu hari saja. Kenapa? Tidak bisa membangun sesuatu apapun bila hanya dalam satu hari. Jadi, yang menjadi masalahnya adalah Anda diwajibkan kalau mau menggunakan strategi ini adalah ya seminim-minimnya yang ada di layar ini yang harus Anda penuhi. Dan harus setiap hari secara konsisten untuk bisa mendapatkan data secara lebih lengkap dan bisa menjadi panduan Anda dalam trading ataupun investasi. Oke, apa yang kita sharing dari strategi kali ini? Oke, setiap minggu tim saya melakukan merilis review dari banyak saham di Indonesia. Dan ada dua strategi trading yang bisa Anda dapatkan, yaitu buy on weakness dan sell on strength. Buy on weakness dan sell on strength. Bagaimana landasan teorinya, Ryan? Ini dia, logika dasar. Bila mayoritas orang membeli saham, maka harga akan... Bila mayoritas orang membeli, saat semua orang membeli, harga akan naik. Permintaan tinggi, harga naik. Bila mayoritas semua orang menjual saham, maka harga akan ketika penjualan tinggi, maka dia akan turun. Oke. Nah, sekarang ada kondisi-kondisi yang tidak selalu terjadi demikian.
Kondisi yang jelas kita akan dapatkan adalah kondisi paling ekstrim. Apa itu? Orang mayoritas terus membeli dan harga turun terus. Ini kan ekstrim. Karena apa? Karena menyimpang jauh. Betul? Sebaliknya, orang mayoritas terus menjual dan harga naik terus. Ada nanya dong, kalau orang mayoritas terus membeli tapi harga turun, apa view-nya? View-nya buy. Iya dong. Kan aneh. Kenapa ya semua orang beli tapi harga turun terus? Berarti view-nya buy. Ada yang salah nih. Orang-orang ini tahu sesuatu akan penurunan harga ini. Logik? Oke. Yang kedua adalah ketika harga turun terus, orang menjual terus-menerus harga saham tersebut, tapi harganya naik terus. Ada yang salah nih. Kenapa orang-orang itu justru minat jual padahal harganya lagi naik? Harusnya kan tahan dong. Benar gak? Oke, inilah kondisi ekstrim, buy dan sell. So, kondisi ini tidak saya bisa katakan jarang ya, tapi kondisi ini adalah golden moment yang bisa diambil. Dan sering sekali kita mendapatkan seperti itu kok. Dalam 1 tahun pasti beberapa kali kita dapatkan. Inilah kondisi ekstrim yang biasa dikejar oleh pengguna strategi bandarmologi. Tapi ada kondisi lain, di mana minat beli dan jual terjadi biasa-biasa saja, tapi harganya bergerak turun dan ataupun bergerak naik. Atau bisa juga kenaikan dan penurunan antara minat dan harga yang sejalan tapi tidak ada volumenya. Jadi, bila Anda mendapatkan minat beli biasa, sideways, tapi harga turun, maka strategi yang terpikir adalah buy on weakness. Kenapa? Belinya standar-standar saja, tapi kok harganya turun ya? Berarti akan ada satu titik di bawah yang dijadikan sebagai target pengembalian arah. Buy on weakness namanya. Kan ada target di bawah, titik lemah. Oke. Minat beli biasa tapi harga naik, maka strateginya menjadi sell on strength. Kenapa bisa seperti itu view-nya? Benar, sama juga. Ketika biasa-biasa saja, tapi kenapa ya harganya naik? Oh, berarti ini gak lama nih. Berarti kita mencari resisten atau disebut dengan jual ketika kuat. Kalau di atas justru jangan dibeli. Kenapa? Karena kan biasa-biasa saja, tapi harganya naik. Berarti ini lebih cocok untuk di sell, dijual. Oke, mari contoh kasus dari review beberapa waktu ke belakang. Yang no clue ini artinya sesuatu yang bergerak dengan dinamis, sama aja. Tidak ada anomali. Tapi kalau misalnya contohnya di sini akan saya ambil pada tanggal 20 Januari 2020, ulang tahun saya. Ada TINS dan ADARO. TINS sell on strength, ADARO buy on weakness. Mari kita bahas TINS dulu. Ini adalah review yang dikeluarkan setiap minggunya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan review seperti ini, di mana Anda mendapatkan rekap dari tim saya dan mendapatkan review, Anda bisa mengakses bandarmologi.id dan ambil akses premium. Oke, akses premium itu adalah akses di mana kami yang merekapkan chartnya dan juga yang memberikan review setiap minggu. Oke. TINS sell on strength. Loh, kenapa sell on strength sih, Ray? Nah, lihat lagi ya di layar. Tadi apa teorinya? Ketika harga naik, tapi volume transaksinya, orang justru cenderung melakukan jual. Ini adalah suatu ciri bahwa sell on strength. Jualnya tidak tajam, jual atau cenderung sideways kan. Ini kan terlihat agak sideways ya, tapi harganya naik. Ini adalah sell on strength. Anda harus menjual pada saat titik terkuat. Masalahnya adalah yang sulit, bagaimana menentukan titik kuatnya? Bagaimana? Oke. Pertama, ini adalah penjelasannya. Berhati-hati karena terjadi penjualan dengan harga yang tidak bergerak membuatnya menjadi rawan koreksi. Segera cari resisten dan support kritis. Ini contohnya. Ini tanggal 20 Januari. Maka kalau dilihat, ini adalah areal kuatnya, strength-nya, tapi ini adalah batas terakhir ya. Karena kalau ini lewat ke bawah, maka dia sayonara goodbye my love. Kenapa? Strike-nya berarti di daerah sini tuh. Iya kan? Ini kan strong-nya nih naiknya. Berarti ini strike akhir ya kan? Ini kan strong bullish-nya. Ini berarti titik resistnya, kisarannya. Apa yang terjadi? Ini adalah target dan support. Lihat. Begitu tidak tercapai ke atas, strike-nya di sini tidak kena, maka di sini adalah batas untuk keluar. Ataupun ada yang melakukan trailing stop, ada yang sell partial or anything. Tapi intinya adalah areal sini benar-benar menjadi resisten strike-nya. Dan strategi bandarmologinya cocok. Bahwa
hati-hati loh. Banyak orang keluar tapi harga naik loh. Keluar ataupun tidak kemana-mana penawaran permintaannya secara minat beli dan jual, tapi harga cenderung naik. Hati-hati loh. Itu mau koreksi, mau ngomong gitu-gitu. Jualan di titik yang kuatnya, jangan ditahan terus. Gitu ceritanya, oke? Contoh lain, Adaro, buy on weakness, 20 Januari 2020. Ini gambarnya. Harga turun, tapi terjadi orang banyak yang beli. Oke ya. Garis ini diambil dari garis broker 3 teratas dan 5 teratas. Ini saya tidak bahas di sini karena akan sangat panjang sekali, tapi Anda bisa cek juga di penjelasan bandarmologi, ada di dalam video di YouTube saya secara sederhana dijelaskan, atau Anda mau mengerti dengan lebih jelas, Anda bisa beli buku bandarmologi, ataupun Anda juga bisa ambil basic course dari bandarmologi.id. Oke. Jadi ketika harga sahamnya dia naik, harga sahamnya turun, tapi ada sideways dan cenderung mengalami kenaikan, ini adalah clue-nya dari buy on weakness. Dan buy on weakness-nya di mana? Ya buy on weakness-nya Anda harus tentukan. Buy on weakness itu bisa juga dengan menggunakan support dan resisten manual dan tarik-tarik sendiri. Atau Anda gunakan Fibonacci seperti yang saya gunakan. Fibonacci tarik dari sini, tarik ke atas. Anda akan dapat 1400 weakness pertama, support pertama. 1326 weakness kedua. 1206, 1200 weakness ketiga. Jadi ini adalah titik-titik beli Anda yang menyatakan bahwa ini adalah potensi sebagai pembalikan arah. Karena apa? Karena tetap terjadi akumulasi. Dan jeng-jeng, betul 1400 kena, 1320 pun terkena mulai berat untuk turun lagi. Tapi kalau turun lagi berapa? 1200. Jadi Anda punya 3 buying point. Loh Pak, gak bisa tepat. Kalau mau tepat itu pakai cenayang. Ini analisa. Tapi lebih jelas bahwa Anda sudah mendapatkan barometer, arahan bahwa hati-hati loh, ini adalah strength-nya. Hati-hati loh, bahwa ini tuh walaupun orang minat beli, tapi harga masih turun. Bukan beli sekarang, tapi carilah weakness-weakness yang ada di bawahnya, support-support yang ada di bawahnya. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari strategi bandarmologi. Biasanya kita hanya pakai 3, no clue, buy, dan sell. Hari ini saya akan sharingkan baru bahwa kami pun menggunakan strategi untuk trading dengan menggunakan 2 pendekatan, buy on weakness dan sell on strength. Semoga bisa memberikan review dan tambahan strategi baru bagi Anda. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Bandarmologi.id itu adalah website yang dibuat di mana kami bertiga, saya dengan guru saya namanya Pak Wan Al dan juga J1D itu Juanda, kita selalu mengawal data bandarmologi dari tahun ke tahun. Dan ini bermanfaat bagi komunitas kami, bermanfaat bagi kami untuk mengambil posisi. Dan sekiranya Anda ingin tidak mau repot untuk mendapatkan charting, yang chartnya yang harus Anda gambar sendiri, Anda kawal setiap hari untuk 600 saham dan terus bertambah, Anda bisa akses bandarmologi.id, ambil bandarmologi premium. Anda bisa mendapatkan review dari kami setiap minggu dan juga chartnya sekaligus. So silahkan Anda bisa daftar sekarang juga di bandarmologi. Saya tambahkan satu yang menarik. Kalau di bandarmologi.id menuliskan mendapatkan bentuknya adalah digital book, untuk buku bandarmologi saya kirimkan gratis hanya dari bulan Januari sampai dengan Februari 2020. Saya kirimkan buku fisiknya gratis untuk Anda, tidak dalam bentuk digital book. So silakan gunakan penawaran ini sebaik-baiknya. Silakan daftar sekarang juga. Semoga semua sharingnya bermanfaat. Jangan lupa bila video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat untuk edukasi dan pengetahuan banyak orang, subscribe, share, dan like serta komen juga. Dan silakan Anda kalau mau meng-add nomor WA saya, sapa saya di WhatsApp, tanya saya juga di WhatsApp 0895 07 08 0789. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.